Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Maulana, mahasiswa Teknik Pertanian Datin 23, ingin mewawancarai salah satu petani sawit yang ada di Aceh bersama Bapak Suyatno. Oke, kali ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai kelapa sawit yang Bapak ini bangun selama ini. Yang pertama, awal mula Bapak memilih kelapa sawit daripada tanaman lainnya itu kenapa, Pak? Karena kelapa sawit merupakan salah satu produk unggulan di sektor pertanian atau perkebunan, terutama sekali di Aceh Singkil, yang memberikan prospek yang cukup bagus di bidang pertanian di Aceh. Kalau modal awalnya itu, Pak, atau mulai berkebun sawit ini mulai dari tahun berapa gitu, Pak? Kita mulai berkebun sawit itu sekitar tahun 2005-2006, tepatnya setelah tsunami Aceh, terutama sekali Aceh Singkil, tsunami Nias. Kemudian waktu itu kita perlahan membuka lahan yang sebelumnya memang sudah dibeli, kemudian lahan yang kosong sekitar 3-4 hektar kita tanami sawit. Untuk sampai balik modalnya itu perlu berapa lama gitu, Pak? Sampai balik modal uangnya itu? Karena kita memang waktu itu kita istilahnya manual, artinya kita tidak pakai alat berat, kita tumbang dengan tidak menggunakan beko, kita tumbang dengan senso. Kemudian kita pelan-pelan ya, karena modalnya juga terbatas, kita hampir ukuran 3-4 hektar itu kurang 2 tahun juga lah untuk mengelola sampai ditanami. Sampai panen nggak tuh, Pak? Atau sampai tanam saja? Sampai tanam itu kalau dari tanam sampai panen itu sekitar 3-4 tahun lah. Berarti dari mulai beli sampai panen itu ada sekitar 5 tahun lah, Pak? Ya, kalau dari awal kita punya tanah, kemudian setahun, kemudian kita istirahat lah cari modal, kemudian setahun kemudian kita olah tanah tadi, kemudian kita tanami, baru sekitar 3-4 tahun baru bisa sudah buah pasir lah, artinya sudah bisa dijual buahnya. Untuk tantangan setelah panen gini apa, Pak, yang sangat merisaukan itu? Karena memang pertama sekali adalah pupuk, karena kita ketahui bahwa sawit ini tergantung kepada pupuk. Apabila tidak kita pupuk, tentu hasilnya tidak maksimal. Jadi kita melihat harga pupuk yang lumayan mahal, kemudian pupuk yang bagus juga susah didapat, karena kita tidak mendapatkan pupuk subsidi. Jadi itu yang menjadi kendala kita. Pertama sekali itu menyangkut masalah harga pupuk yang terlalu tinggi. Dari tahun 2005 itu, Pak, setelah tsunami sampai sekarang sudah berapa banyak, berapa hektar gitu yang sawit Bapak miliki, Pak? Ya, kalau dari 2025 kita pertama kita sekitar 3-4 hektar, kemudian kita tambah hampir 10 hektar ya. Kemudian dalam perjalanan karena kebutuhan anak kuliah ya, ada 1-2 hektar yang sempat kita jual untuk biaya anak kuliah. Dan untuk tips untuk anak muda seperti kami nih, Pak, untuk membuka lahan supaya sukses untuk kedepannya itu seperti apa? Apa tipsnya itu? Yang pertama yang terpenting adalah modal keyakinan, keseriusan. Jadi sawit ini adalah merupakan salah satu produk unggulan kita di Aceh. Kita anak muda harus serius, artinya ya sawit ini kan merupakan salah satu pertanian, salah satu produk pertanian yang artinya kalau kita tidak serius dikhawatirkan akan gagal. Artinya berarti kita perawatannya harus serius, dari kita tanam itu nanti berhubungan dengan hama, apakah itu kalau zaman dulu ada landak, apakah itu babi, apakah itu monyet. Jadi artinya memang kalau bisa setiap hari harus dipantau
sampai dia dari pertama kita tanam 3 tahun kemudian sampai buah hasil tentu perlu perawatan khusus. Jadi harapan kita kepada generasi muda milenial sekarang, seriuslah untuk petani, terutama tani sawit, karena kita ketahui bahwa tani sawit ini modal pertama saja agak lumayan besar, kemudian agak diperlukan keseriusan, tapi bisa kita nikmati selama 20 atau 25 tahun. Setelah 20 tahun atau 25 tahun itu harus penanaman ulang lagi Pak? Ya, istilahnya ada peremajaan, artinya kita gantilah dengan sawit yang baru. Artinya kan kalau anak muda sekarang umur 25, 30 berarti 50 tahun kemudian, kalau umur 30 berarti mungkin umur 60 dia kalau 30 tahun atau 55 tahun kemudian, artinya bisa dari umur 25 sampai 50 umpamanya, atau dari 30 tahun sampai umpamanya 50 tahun atau 55 tahun. Jadi cukup jangka waktunya cukup panjang. Mungkin itu sajalah yang mungkin saya wawancarai Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.